Terima kasih saudara, Anda masih bersama dengan kami. Sepanjang tahun 2023, tim redaksi Kompas TV Banjarmasin merekam sejumlah peristiwa politik jelang pemilu 2024. Dan berikut informasinya untuk Anda. Komisioner KPU Kalimantan Selatan Edi Aryansyah mengingatkan larangan panitia pemilu kecamatan atau PPK untuk menyampaikan pendapat yang bersifat partisan terhadap isu atau permasalahan yang terjadi selama proses pemilu. Hal ini dilakukan demi menjaga integritas dan profesionalisme dalam bekerja, utamanya menghindari potensi konflik kepentingan dengan menahan diri mengeluarkan pendapat di hadapan umum ataupun di sosial media yang memicu kegaduhan. Sebelumnya, penyelenggara pemilu kecamatan atau PPK di Banjarmasin dilantik KPU Kota Banjarmasin di hadapan KPU Kalimantan Selatan. Tercatat ada 25 orang yang tersebar di 5 kecamatan untuk menjalankan tugas wewenang dan tanggung jawab dalam membantu KPU melaksanakan penyelenggaraan pemilu. Arpawi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 25 panitia pemilihan kecamatan atau PPK dilantik oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru dan akan bertugas selama 15 bulan ke depan. Setiap kecamatan di Banjarbaru memiliki 5 panitia pemilihan kecamatan yang bertugas. Sejak dilantik PPK langsung akan mengerjakan tugas-tugas untuk membantu Komisi Pemilihan Umum seperti menyosialisasikan pemilihan umum dan dalam waktu dekat akan melakukan pemutakhiran data pemilih. Mereka akan datang ke rumah warga untuk mengecek apakah warga sudah terdaftar sebagai pemilih. Panitia pemilihan kecamatan juga bertugas untuk merekapitulasi hasil pemilu. Bulan Februari mendatang, KPU akan membentuk petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih. Setelah menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan yang baru, jumlah pemilih akan alami kenaikan. Berdasarkan data pemilih berkelanjutan bulan September 2022, diperkirakan kenaikan sekitar 5-10%. Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Baru secara berjenjang kami akan menyusun data pemilih sementaranya berdasarkan hasil coklit Pantarlih. Sejumlah pedagang ketupat di Sungai Baru, Banjarmasin didatangi petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih. Selain pedagang, rumah-rumah warga juga didatangi untuk menjalani pencocokan dan penelitian coklit jelang pemilu 2024. KPU Kota Banjarmasin menyebut coklit data ditujukan untuk merangsang partisipasi masyarakat dalam membantu pemutakhiran data pemilih, termasuk menyalurkan hak pilihnya pada 14 Februari 2024. Dalam proses coklit, Pantarlih akan meminta warga untuk mengisikan data-data penting pada formulir khusus. Setelah selesai diisi, petugas kemudian menempelkan stiker sebagai tanda bukti telah menjalani coklit data pemilih pemilu 2024. Tahapan coklit ini dijadwalkan berlangsung hingga 14 Maret 2023 mendatang dengan total petugas yang dikerahkan mencapai 1.935 orang Pantarlih. Arpawi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Belum terpenuhinya 2.000 dukungan minimal saat diverifikasi faktual membuat 7 dari 11 bakal calon terancam gugur jika tak melakukan perbaikan dokumen dukungan pada 2 hingga 11 Maret mendatang. Sebabnya sesuai tahapan, KPU Kalimantan Selatan menyebut masih memberi kesempatan pada bakal calon untuk kembali menjalani verifikasi faktual tahap kedua pada 26 Maret hingga 8 April 2023. Sementara 4 bakal calon DPD Republik Indonesia lainnya dinyatakan memenuhi syarat pencalonan setelah menjalani verifikasi faktual. Mereka diantaranya Antung Fatmawati, Gusti Farid Hasan Aman, Habib Hamid Abdullah, dan Said Umar Al-Idrus. Arpawi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Suhu perpolitikan mulai memanas di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, khususnya pada pemilihan kepala daerah. Kendati masih kurang lebih 1 tahun lagi, namun posisi kursi Bupati Banjar mulai dibidik sejumlah partai. Di antaranya Partai Golkar Kabupaten Banjar. Bahkan menurut Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Banjar, dirinya mengaku tak lagi mencalonkan diri sebagai calon Bupati Banjar ke depan, karena kemungkinan besar Partai Golkar akan mengusung politikus muda Sandi Fitrian Nur, yang juga anak dari Gubernur Kalimantan Selatan Sahabiri Nur, untuk menantang Bupati saat ini yakni Saidi Mansur selaku incumbent. Dimunculkannya sosok Sandi Fitrian Nur karena saat ini Partai Golkar mengaku juga akan kembali meraih kekuatan legislatif setelah pada Pileg tahun lalu kalah bersaing dengan Partai Gerindra. Sementara meski belum secara resmi menyatakan tetap maju sebagai incumbent Pilkada Bupati Kabupaten Banjar tahun depan,
Namun Bupati saat ini Saidi Mansur sempat beberapa kali memberikan keterangan kembali maju sebagai Bupati Kabupaten Banjar periode berikutnya. Dedi Junaidi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Seni Sinoman Hadrah yang merupakan seni khas suku Banjar ini menjadi pengantar sejumlah partai politik menuju kantor KPU Kabupaten Banjar dalam rangka pengajuan nama-nama bakal calon legislatif. Dua partai mengantarkan berkas administrasi ke kantor KPU Banjar, yakni Partai Nasdem dan Partai PD Perjuangan, memilih seni hadrah mengiringi para bakal calon legislatif yang mereka usung. Pemilihan seni Sinoman Hadrah ini diakui sebagai cara untuk memperkenalkan seni budaya Banjar yang erat dengan keislaman. Selain itu, seni Sinoman Hadrah yang di dalamnya menampilkan tarian dan doa-doa diharapkan mampu membuat pemilu Kabupaten Banjar dapat berjalan lancar dan aman. Seni Sinoman Hadrah dilakukan dengan melibatkan sejumlah pria berpakaian adat Banjar serta diiringi dengan tabuhan musik rebana yang identik dengan Islam. Seni Sinoman Hadrah ini sendiri biasanya ditampilkan saat acara-acara besar seperti acara keagamaan, perkawinan hingga penyambutan tamu. Dedi Junaidi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Daftar pemilih tetap DPT Kota Banjarmasin untuk pemilu tahun 2024 ditetapkan sebanyak 485.062 pemilih dengan 1.940 TPS. Dibandingkan dengan daftar pemilih sementara hasil perbaikan sebelumnya, jumlah ini mengalami penurunan sekitar 554 pemilih. KPU menyebut pengurangan ini terjadi disebabkan beberapa faktor, di antaranya pemilih tidak memenuhi syarat karena pindah domisili ataupun meninggal dunia namun belum dilaporkan ke pihak terkait. Meski telah menetapkan DPT, KPU Banjarmasin memastikan jumlah pemilih ini masih bersifat dinamis dan akan terus dilakukan pemutakhiran hingga hari pencoblosan pada 14 Februari 2024. Sementara warga yang merasa namanya belum terdaftar masih bisa melapor untuk dimasukkan menjadi daftar pemilih tambahan atau DPTB. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kalimantan Selatan menyatakan telah melakukan penelusuran dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan Muhammadun. Ditemui saat kegiatan Kamis sore, anggota Bawaslu Kalimantan Selatan Tessa Aji Budiono menyatakan penanganannya telah berproses, diantaranya telah menghubungi sejumlah pihak dan mendatangi sejumlah lokasi, serta melengkapi bukti-bukti dugaan pelanggaran netralitas ASN pejabat eselon 2 di Pemprov Kalimantan Selatan tersebut. Bawaslu pun menyatakan akan segera menyampaikan hasilnya dalam waktu dekat. Sementara jika unsur pelanggaran terpenuhi, maka penanganan akan diserahkan ke Komisi ASN sesuai tupoksinya. Sebelumnya rekaman video Kadisdikbud Kalsel ramai usai diduga terang-terangan mengajak mencoblos partai tertentu pada 14 Februari mendatang. Hal itu terjadi saat ia hadir di acara bursa kerja yang diselenggarakan sebuah sekolah di Banjarmasin. Langsung Alam, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Maka dari itu 14 Februari tutuplah Golkar. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar menerima logistik pemilu untuk tahap penerima berupa kotak suara. Sebanyak 9.982 kotak suara untuk pemilu 2024 yang diangkut dengan 2 unit kontainer dan 1 truk tiba di gedung KPU Kabupaten Banjar Senin sore. Pengadaan logistik pemilu 2024 untuk tahap pertama ini berupa bilik suara, tinta, segel, dan kotak suara untuk pemilihan legislatif, DPD, dan Presiden. Logistik kotak suara ini nantinya akan didistribusikan ke seluruh TPS yang ada di Kabupaten Banjar atau sebanyak 1.997 tempat pemilihan suara. Berikutnya, pengadaan logistik tahap 2 untuk pemilu 2024 direncanakan diterima KPU Kabupaten Banjar pada Desember mendatang. Logistik pemilu tahap 2 nantinya sudah termasuk surat suara pemilihan legislatif, DPD, dan Presiden. Dedi Junaidi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Ya saudara, tetaplah bersama dengan kami karena Kaleidoskop 2023 masih akan hadir dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama dengan kami.